Berarti ini gelar khusus yang dimohonkan oleh penasihat hukum, dari RG sendiri, Bang. RG, oke. Jadi kita sedikit aja ya, saya kasih tahu bahwa ada dua model gelar ya. Gelar pertama itu gelar biasa. Gelar biasa itu biasanya dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan perkara yang dimohonkan oleh dia juga, biasa diajukan gelar. Kemudian yang kedua tuh ada gelar khusus. Ya, jadi gelar khusus itu dimohonkan oleh pihak lain. Nah, ada beberapa syarat-syarat ya, salah satunya perkara yang menyita atau diperlukan untuk kepentingan publik. Nah, gelar khusus sendiri itu tidak tertulis, gelar perkara itu sendiri tidak tertulis secara jelas dalam KUHP. Hanya saja ini adalah satu inisiatif yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang tertulis di dalam peraturan Kapolri dan peraturan Kabar Eskrim. Artinya di dalam gelar perkara, maka bagaimana seorang penyidik akan menyelesaikan perkara dengan baik dan dilakukan secara objektif mungkin. Nah, sehingga perkara itu dapat tegak lurus dan dihadirkan di persidangan oleh jaksa penuntut umum nantinya. Nah, berkaitan dengan rencana yang diajukan oleh penasihat hukum RG ya tadi ya, untuk dilakukan gelar khusus, ya saya pikir itu sah-sah saja. Namun pertanyaannya, untuk apa dia lakukan gelar khusus? Bukankah sekarang terlapor sudah dilakukan penahanan? Nah, saya sendiri tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan atau apa yang diharapkan terhadap gelar khusus ini. Ya, mungkin saya perlu dikasih tahu apa yang diharapkan. Yang diharapkan karena ini, Bang, karena kasus ini di kejaksaan ini P19, jadi dia ingin mengupayakan bahwa kasus ini gimana caranya agar nantinya menjadi P21, dan dia mengindahkan dari pihak kejaksaan karena penyidik sendiri ini tidak melakukan apa yang seharusnya kewenangannya dia itu memanggil beberapa saksi gitu, Bang, seperti itu, Bang. Oke. Kita kan nggak tahu juga ya, khususnya saya nggak tahu apa petunjuk dari jaksa. Apakah petunjuk itu sudah dipenuhi atau akan dipenuhi atau sedang berproses untuk dipenuhi, saya sendiri kan tidak tahu. Namun bukankah dengan dilakukannya gelar khusus maka konsentrasi penyidik akan terbagi dua? Yang pertama, dia harus memenuhi petunjuk dari jaksa penuntut umum, sedangkan di sisi lain dia juga harus mempersiapkan materi-materi dia untuk pada gelar khususnya nanti, sehingga waktu yang sudah tinggal sedikit lagi ini kan harusnya sudah dimanfaatkan oleh penyidik untuk memenuhi petunjuk jaksa. Jadi menurut saya, kalau saya jadi penasihat hukum yang akan melakukan gelar khusus, saya pikir terlalu cepat ya untuk dilakukan gelar khusus sekarang. Apalagi saya lihat kan NM itu sudah ditahan. Artinya penyidik itu pasti secara profesional akan berusaha memenuhi petunjuk dari jaksa penuntut umum. Nggak mungkin mereka tidak mau memenuhi itu, karena menurut saya juga sangat beresiko jika petunjuk itu tidak dipenuhi. Nah, dengan adanya gelar khusus bisa berimplikasi bahwa akan pecahnya konsentrasi dari penyidik. Satu sisi mempersiapkan menyelesaikan petunjuk jaksa, sedangkan di sisi yang lain juga harus mempersiapkan bagaimana dalam persiapan dia menghadapi gelar khusus yang dimohonkan. Mungkin itu ya terhadap gelar khusus ya. Bang, kalau soal dugaan pelanggaran kode etik, Bang, yang dituduhkan kuasa hukum dari RG sendiri, Bang, terhadap pihak penyidik. Nah, kalau menurut Abang sendiri dengan adanya seperti tuduhan seperti itu, ini sebenarnya blunder juga lah sih, Bang, buat pihak dari si RG ini, Bang, melakukan seperti itu, Bang. Iya, pelanggaran etik yang mana? Tidak memanggil ini, Bang, saksi, ada katanya dia tidak mengupayakan untuk memanggil saksi gitu, Pak. Ada beberapa saksi yang seharusnya dipanggil tidak dipanggil gitu, Bang. Kalau menurut Abang sendiri gimana, Bang? Iya, saya itu selalu melihat begini, ketika seorang tersangka itu sudah dilakukan penahanan, maka penyidik pasti akan memenuhi apa yang telah menjadi petunjuk. Apalagi yang ditahan ini seorang public figure, yang mana ini juga menyita atensi publik. Publik tertuju pada masalah ini.
Dan perkara atau pasal-pasal yang dipersangkakan juga bukan pasal-pasal main-main. Di dalamnya ada pencucian uang dan sebagainya. Dan saya nggak tahu apakah sudah ada 90 hari atau belum, sudah 80 hari ditahan atau belum, saya nggak tahu. Artinya waktunya ini singkat sekali. Nah, untuk pemanggilan saksi-saksi, saya pikir penyidik akan melakukan itu. Kecuali penyidik merasa sudah cukup keterangan yang dia peroleh untuk kemudian dipenuhi. Nah, sekali lagi petunjuk itu memang harus dipenuhi. Dan saya nggak tahu apakah petunjuk itu seperti apa dan bagaimana. Tapi kalau kemudian ada dugaan bahwa penyidik itu belum memenuhi petunjuk, maka saya rasa penyidik pasti memenuhi petunjuk dari jaksa. Dan tidak mungkin penyidik tidak memenuhi itu. Itu sangat beresiko dalam penegakan hukum kita terhadap kepastian hukum. Nikita Mirzani harus mendapatkan kepastian hukum tentunya. Jadi menurut saya belum terlihat ada pelanggaran etik ya sejauh yang saya lihat di permukaan. Bang, tapi mungkin jawabannya bakalan bisa jadi balik lagi ke wawancara kita sebelumnya. Tapi dari pihak RJ merasa kalau bukti yang sudah ada itu sudah cukup gitu. Jadi dia mempertanyakan mengapa Nikita Mirzani masih P19. Ya, P19 itu kan istilah. P19 itu yang mengeluarkan bukan kepolisian, P19 itu yang mengeluarkan jaksa. Bahwa jaksa merasa memberikan petunjuk, berkas-berkas belum cukup lengkap. Lah kalau jaksa mau mengeluarkan petunjuk belum lengkap, kenapa dilakukan gelar khusus untuk itu? Apakah ada indikasi atau niat dari penyidik untuk tidak memenuhi petunjuk? Saya rasa tidak mungkin itu terjadi, karena sangat beresiko. Tidak mungkin itu terjadi. Nah, berkaitan dengan alat bukti yang dianggap sudah cukup, ini kan pandangan tentu berbeda-beda. Karena belum tentu penyidik akan sependapat atau jaksa penuntut umum akan sependapat dengan pelapor. Jadi pemenuhan terhadap alat bukti itu sebenarnya bisa dilihat di dalam petunjuk. Apakah petunjuk ini sudah dibaca atau belum, atau sudah dapat informasi mengenai petunjuk ini atau belum. Ini yang saya sendiri tidak tahu. Ya, tapi kalau pertanyaannya bahwa menurut pelapor bahwa alat buktinya sudah lengkap, kenyataannya hingga saat ini berkas perkara terhadap Nikita Mirzani dan teman-temannya dianggap masih belum lengkap, sehingga perlu pemenuhan terhadap petunjuk. Dan waktu berjalan terus, sehingga pemenuhan itu memang harus segera dipenuhi oleh penyidik. Menurut saya itu ya. Bang, pernah ada nggak sih Bang kemungkinan gitu Bang, kalau misalnya seandainya digelar nih, digelar khusus ya, artinya pernah nggak Bang ketika misalnya digelar itu ternyata kan dibeberkan semuanya dan yang tersangka ini malah tidak terbukti gitu dan bisa dibebaskan, ada kemungkinan seperti itu nggak sih Bang kalau menurut Abang sendiri Bang? Iya, perkara, Bang? Kekhawatiran saya cuma satu, bahwa hasil dari gelar perkara ini tidak akan merubah keadaan. Karena apa? Karena penyidik itu bekerja. Penyidik itu bekerja memenuhi petunjuk jaksa. Pasti itu, nggak mungkin enggak. Jadi kalau dilakukan gelar khusus sebenarnya kan lebih kepada menguji apakah penyidik telah melakukan hal-hal yang benar. Nah, kalau penyidik sudah melakukan hal-hal yang benar, maka hasil daripada gelar khusus ini melanjutkan penyidikan. Melanjutkan penyidikan itu artinya apa? Balik lagi penuhi petunjuk daripada jaksa penuntut umum. Artinya bisa kemungkinan di SP3 Bang dengan adanya gelar Iya, perkara. mungkin saja kalau nanti ternyata di dalam gelar khusus ini outputnya adalah lanjutkan dan ternyata petunjuknya tetap tidak bisa dipenuhi, maka pertama akan berakhirnya masa batas waktu penahanan. Nah, kalau batas waktu penahanan sudah berakhir, ya sudah kita sama-sama tahu akan bebas demi hukum atau lepas demi hukum. Nah, kalau itu terjadi, maka Nikita melalui kuasa hukumnya tidak akan tinggal diam. Sehingga sekali lagi saya tegaskan, tidak mungkin tidak dipenuhi petunjuk daripada jaksa penuntut umum. Atau memang pemenuhan petunjuknya memang sulit. Tapi seperti yang saya terangkan yang lalu, penyidik tuh pasti akan berusaha untuk memenuhi petunjuk dari jaksa penuntut umum. Supaya apa? Supaya perkara ini dapat P21 dan kemudian Nikita Mirzani bisa dihadirkan oleh penuntut umum di pengadilan. Nah, ini yang penting sebenarnya.
Jadi sekali lagi kalau berkaitan dengan gelar khusus sih boleh-boleh saja. Tapi outputnya apa? Nah ini kita nggak tahu outputnya seperti apa. Hasil dari gelar khusus itu seperti apa. Kalau dibilang memang polisi tidak memenuhi petunjuk, saya rasa itu tidak mungkin. Sampai.